Pengadilan Negeri Sleman tidak punya kewenangan untuk menangani perkara nomor 106 PDKT 2020 ini, gitu ya. Jadi intinya seperti itu terhadap putusan dari Majelis Hakim perkara nomor 106 PDKT 2020 ini. Oke, bisa dikatakan selesai atau seperti apa, Pak? Putusan ini oleh karena menerima terhadap eksepsi kompetisi absolut sehingga sekaligus menjadi putusan akhir terhadap perkara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, keren cadas. Ya, sobat RH sekalian, lagi pengadilan negeri mengatakan tak berwenang untuk menindaklanjuti atau memproses soal keaslian ijazah Jokowi. Lagi-lagi pengadilan menghindar. PN Jakarta Pusat pertama kali, PN Surakarta, dan sekarang PN Sleman. Lalu gimana caranya membuktikan ijazahnya ini asli atau tidak, ya kan? Sekarang wah katanya ke Komisi Informasi Pusat lah. Putusan Komisi Informasi itu bisa dibawa ke pengadilan negeri. Lantas nanti kalau PN menolak, banding kasasi, bodoh aja. Saudara sekalian, ya, ini kelihatan betul tidak ada niat dari institusi hukum untuk pembuktian ijazah Jokowi di satu sisi, dan tidak ada niat juga bagi pihak Jokowi untuk berani membuktikan ijazahnya ada atau tidak, asli atau tidak, sehingga semua upaya pembuktian itu dihadang. Ini bukan soal menang, ya. Menang dan kalah itu esensinya bukan ini. Esensinya adalah apakah ijazahnya itu asli atau bukan, ya kan? Sampai sekarang kan tidak ada jawaban. Masa jawabannya adalah silakan buktikan kalau memang palsu lah. Yang aslinya saja kita tidak pernah lihat. Yang sokol katanya asli ditunjukkan Jokowi. Yang dikatakan ditunjukkan Barreskrim katanya cuma fotokopi. Yang ditunjukkan ke Dian Sandi nggak ada jelas apakah itu diakui sebagai asli atau tidak. Nah, kita pengen yang ditunjukkan Jokowi sendiri. Iki loh ijazah saya. Nggak ada, ya. Oke, coba kita lihat ada beberapa berita, ya, terkait dengan ini, ya, kurang lebih sama. Kita ambil dari Detikcom misalnya. PN Sleman gugurkan gugatan ijazah Jokowi, ini alasannya. Oke, coba kita bacakan, ya. Majelis Hakim Pengadilan Negeri PN Sleman menyatakan tidak berwenang mengadili perkara terkait dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 Indonesia Joko Widodo Jokowi. Karena itu, gugatan tersebut dinyatakan gugur. Gugatan itu terregister di PN Sleman dengan nomor perkara 106 dan seterusnya tertanggal 5 Mei 2025 dengan klasifikasi perkara yakni perbuatan melawan hukum. Dalam perkara ini pihak penggugat yakni Insinyur Komardin, sementara pihak tergugat meliputi Rektor UGM, 4 warek, Dekan Fakultas Kehutanan, Kepala Perpustakaan Fakultas Kehutanan, hingga pembimbing akademik Jokowi. Wakil Ketua PN Sleman Agung Nugroho mengatakan tergugat 1 hingga 7 mengajukan eksepsi kompetensi absolut. Hasilnya dalam persidangan secara e-court dengan agenda putusan setelah hari ini, Majelis Hakim mengabulkan eksepsi tersebut dan menyatakan PN Sleman tidak berwenang mengadili perkara itu. Pada intinya dalam putusan selah itu bahwa Majelis Hakim setelah bermusyawarah menjatuhkan putusan selah menerima terhadap eksepsi kompetensi absolut. Jadi intinya PN Sleman tidak punya kewenangan menangani perkara nomor 106, kata Agung saat ditemui wartawan di PN Sleman, dilansir Detik Jogja. Agung bilang dalam pertimbangan hakim dengan merujuk dalil gugatan yang dikaitkan dengan petitum, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa gugatan tersebut lebih tepat diajukan di Komisi Informasi Publik KIP maupun bisa juga diajukan ke PT UN. Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan tersebut lebih tepat diajukan melalui KIP karena muatan terhadap dalil-dalil gugatan itu berkaitan masalah sengketa informasi, jelas dia. Jadi saudara sekalian, ya, kalau misalnya digugat di PT UN itu nggak relevan lagi, itu barang sudah 40 tahun yang lalu, ya, keputusan tata usaha negaranya. Gimana? Karena kalau tidak salah ada pembatasannya 90 hari, jadi nggak relevan kalau digugat di petun. Yang kedua, kalau digugat di Komisi Informasi Pusat, sama, pihak yang berkeberatan bisa menggugat
mengajukan banding ke pengadilan negeri, apa doa balik lagi nanti ke pengadilan negeri. Ya oke lah, itu sudah melalui Komisi Informasi Pusat, tapi sama saja. Jadi kalau dia mau canggih ya cara berpikirnya, dia kan bisa mengadakan yang namanya terobosan hukum, ya, refinding ya, atau legal finding ya. Lucu sekali. Jadi kalau begitu ya tidak ada institusi apapun yang bisa membuktikan ijazah Jokowi asli atau tidak. Ini tragedi hukum kita, ini dagelan jadinya ya. Wah, masih ada kan Roy Suryo Polda Metro Jaya? Enggak. Nanti di Polda Metro Jaya yang dipakai cuma pasal ujaran kebencian, selesai. Nggak ada pembuktian ijazah. Jadi sampai mati nggak ada pembuktian ijazahnya. Bagaimana tidak ada satupun institusi bisa memaksa dalam tanda kutip Jokowi untuk memperlihatkan ijazahnya? Kan hebat sekali dia. Nah, itu menunjukkan bahwa kelihatannya ijazahnya memang ada masalah di situ. Nanti makin banyak orang yang dihukum, tapi nggak jelas ijazahnya. Ujaran kebencian lah. Paling gampang ujaran kebencian, sebagaimana putusan Inka terhadap Bambang Tri dan Gus Nur. Ujung-ujungnya Undang-Undang ITE pasal 28 ayat 2, yaitu melakukan ujaran kebencian berbasis SAR, suku, agama, ras, kebangsaan, dan lain sebagainya. Entah, pokoknya intinya Pak Jokowi dilindungi saja. Kira-kira begitu ya. Mau diapakan lagi coba ya? Padahal yang namanya pengadilan itu dia harus menemukan terobosan hukum. Apalagi ini sesuatu hanya public transparency yang yang harusnya ya bisa ditampung di pengadilan umum. Kan pengadilan umum itu kan residu dari pengadilan-pengadilan yang ada. Jadi kalau misalnya petun tidak bisa karena sudah lewat waktunya, kemudian yang lain tidak bisa, ya pengadilan negeri itu harusnya jauh lebih fleksibel. Masa kita kemudian mau tidak bisa menggugat apapun? Kan ini kan kita ingin gugat secara perdata, di mana kita ingin mendudukkan dokumen itu asli atau tidak. Jadi kita tidak melihat lagi aspek pidananya, ya kita lihat aspek transparansi publik. Ya memang ke KIP, tetapi kan langsung ke pengadilan kenapa tidak bisa? Toh nanti dari KIP juga akan ke pengadilan juga. Kalau seandainya tidak nurut KIP, kan begitu. Ya sudahlah, nggak apa-apa. Nanti mungkin ada pihak yang menyampaikan KIP, tapi nanti kita tambah bertele-tele jadinya. Dari KIP nanti kemudian ke pengadilan dan lain sebagainya. Jadi susah juga ya cara berpikir hakim yang konservatif ini. Tapi saya kira bukan hakim yang konservatif. Memang ada upaya menurut saya tidak untuk membuktikan ijazah Jokowi di forum manapun. Itu soalnya. Padahal kalau memang niat betul ya harus ada yang mengambil alih, kan begitu. Kalau zaman Pak Mahfud itu bisa diperintahkannya itu untuk membuka ijazah itu sebagai barang bukti, kan begitu. Jadi sobat era sekalian, coba kita lihat ya. Ternyata tidak ada satupun forum yang bisa memaksa Jokowi untuk membuktikan ijazahnya apakah asli atau tidak. Lalu kemudian orang disuruh mengatakan, siapa yang mendalilkan dia harus membuktikan. Membuktikan bagaimana? Kalau semua pembuktian ditolak, kecuali penelitian terhadap ijazah yang sudah dikempit Jokowi dan kemudian sekarang dititipkan ke Polda Metro Jaya. Kalau fair kan itu aja dibuka. Itu yang dibuka, kemudian itu yang kemudian dibuktikan. Kan begitu. Kita mau cari kebenaran, bukan cari pembenaran, ya. Kita mau cari kebenaran, bukan mau mengkriminalkan. Begitu sobat era sekalian ya. Jadi kalau begini caranya, ya akan tetap terjadi kontroversi di masyarakat sampai presiden turun tangan. Kalau presiden nggak turun tangan, nggak akan pernah selesai kasus ini. Semua ditolak coba. PN Surakarta nolak, PN Sleman nolak. Jadi nolaknya itu bukan menang dan kalah. Jadi jangan diklaim menang dan kalah, nggak ada kaitan menang dan kalah. Justru pengadilan itu menyatakan dirinya yang kalah dalam tanda kutip ya, yaitu kami nggak berwenang. Artinya dia
melumpuhkan dirinya sendiri. Itu yang namanya legal constraint, ya kan, bukan legal activism. Jadi dia tidak ingin menemukan keadilan substantifnya, tetapi berpegang pada sebuah proses yang tidak absolut banget juga sesungguhnya. Kan itu kan wilayahnya kan sebenarnya tidak juga kita absolut mengatakan ini sengketa informasi. Nggak ada yang bersengketa sesungguhnya. Ini kan semacam gugatan class action saja sesungguhnya, atau gugatan perwakilan. Jadi yang menggugat di PN Surakarta dan PN Sleman itu mewakili kepentingan masyarakat sebagai entitas yang menginginkan mengetahui apakah ijazah Jokowi asli apa enggak. Kan begitu sobat RH sekalian. Jadi sampai sekarang ya sudah remains questionable asli atau tidak ya. Nanti debat terus sepanjang zaman. Masa kita punya negarawan yang begitu, yang mempersilahkan orang terus menerus berspekulasi, lalu kemudian makin banyak korban untuk dipenjarakan hanya karena dianggap menghina dan lain sebagainya, sementara yang aslinya tidak pernah ditunjukkan. Ini pun sudah punya indikasi nih. Sebentar lagi nanti pasal yang dikenakan cuma pasal ujaran kebencian doang gitu. Atau pasal penghasutan yang tidak ada kaitannya dengan pembuktian ijazah asli atau palsu, sampai nangis darah, hakim pura-pura cuek, pura-pura tidak tahu, kecuali pelajaran ini didapatkan dari hakim Lembong, Thomas Lembong. Jadi hakim kemudian khawatir atau takut karena Prabowo sudah pasang kuda-kuda agar hakim jujur misalnya, tapi kita nggak ngerti juga ya apakah Prabowo punya niat untuk memberantas korupsi sungguh-sungguh atau tidak. Dalam kasus Tom Lemon yes, tetapi dalam kasus Hasto kan berbeda itu. Oke. Sesuai dugaan awal Bung RH putusan PN Surakarta, kalau semua pengadilan berasa nggak berwenang tangani ijazah palsu Jokowi, apa serahkan ke rakyat aja? Ajukan saja melalui sengketa informasi publik di Komisi Informasi Publik. Ya memang itu akan diajukan, tapi kalaupun dikabulkan ke KIP, itu pihak Jokowi bisa bawa ke pengadilan. Itu masalahnya. Dan di pengadilan dia bisa banding, bisa kasasi, nunggu putusan inkrahnya itu setahun 2 tahun lagi gitu loh. Begitu ya. Betapa ketakutan sekali semua aparat hukum untuk menegakkan kebenaran, kejujuran, keadilan untuk sebuah ijazah mantan presiden asli atau apa palsu. Kalau Petun sudah kadaluarsa lah, iyalah sekarang 90 hari ini 40 tahun sudah. Hakim-hakim masih segan dengan geng Sulu. Ya, kemudian malah bela ijazah palsu, astagfirullahaladzim. Hakim pemakan sogok pasti tak bisa adil, harus pakai pengadilan rakyat, dasar PN Termul ya. Sudah jelas dan pasti tuntutan Rismon di PN Sleman tidak dan kawan-kawan tidak digubris lah orang-orangnya SMK aja, maksudnya apa nih ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala segera menghakimi orang yang tidak amanah. Terus almarhum Komar dipenjara karena menggunakan ijazah palsu, itu pengadilan mana dong? Seharusnya kan jadi jurisprudensi dong, ya kan? Kemudian mereka sudah tahu bahwa ijazah Jokowi bodlin gitu ya. Udah sampai kutuan kepala Pak Jokowi, saya lihat video tadi di sebelah. Allahu Akbar, nggak tahu ya saya itu ya. Kita kasihan juga ya, lihat ada belatung dan lain sebagainya. Pak Refli, bisakah NU itu dianulir melalui mekanisme MK melalui judicial review? Artinya orang bisa menggugat ke MK soal kewenangan pengadilan. Ya nanti kita lihat lah ya. Nanti kita lihat, karena masing-masing punya kewenangan kan. MK tidak bisa mengintervensi pengadilan negeri. Bang Refli, sudah sejauh mana proses internasional terkait kasus ijazah palsu Jokowi? Kayaknya hopeless sama penegakan hukum dalam negeri. Saya tidak ikut-ikutan ya, saya cuma memberitakan saja. Yang melakukan itu adalah Forum Diaspora Indonesia. Tapi kalian pikir gampang? Banyak sekali kasus-kasus yang diadukan ke dunia internasional yang jauh lebih kejam ya. Soal pembunuhan dan lain sebagainya. Soal KM50 saja nggak ada desakan dunia internasional. Nggak gampang maksudnya ya. Tetapi entah karena ini menyangkut mantan presiden dan hubungannya dengan presiden saat ini, ya nggak ngerti kita. Karena ijazah asli tidak pernah diperlihatkan, ya makin banyak dong orang yang percaya bahwa ijazah itu palsu.
sampai mutiara kita-kita yang bayar pajak untuk semua kemewahan Jokowi tak akan bisa melihat ijazah aslinya. Pekerja hukum di Indonesia tidak memahami judicial activism, perlu potong generasi. Ya dia judicial, saya tadi bilang legal activism, judicial activism ya tepatnya, dan judicial restraint. Ya dia membatasi terus dirinya sendiri. Kecuali ya, jadi gini, judicial activism itu diperlukan kalau untuk kepentingan masyarakat terutama. Tapi kalau untuk kepentingan yang sifatnya spesifik individual lah, barangkali harus pakai judicial restraint, harus nahan diri. Tapi kalau untuk kepentingan masyarakat luas, bukan individual, ya harusnya judicial activism bisa dilakukan ya. Kemudian apa lagi nih ya? Kalau sana sini ditolak untuk pembuktian ya asli apa palsu, bukankah ini udah jadi bukti kalau ijazahnya ya. Jadi dalam reuni Pak Jokowi mengatakan jangan senang dulu katanya. Nanti kalau mengatakan padahal dia tahu sampai saat ini tidak ada institusi yang sedang berproses untuk pembuktian ijazah asli atau palsu. Yang berproses itu kan untuk mengkriminalkan Roy Suryo dan kawan-kawan kan. Sementara untuk ijazah nggak ada yang berproses. Jadi justru sekarang ini kalau saya lihat kepentingannya adalah buying time. Jadi tidak segera dijadikan tersangka itu Roy Suryo CS. Biarlah orang debat terus soal ijazah, tapi yang penting ijazahnya tidak bisa ditampakkan, tidak bisa ditunjukkan, karena tidak ada perintah pengadilan apapun, kan begitu. Masih pada takut sama Mulyono karena masih berkuasa. Seumur saya 73 tahun belum pernah dengar pengadilan tidak berwenang mengadili. Saya baru dengar ini ada di negara kita. Makin maju negaraku Indonesia, salam otak waras rakyat. Ya kalau yang enggak ya, misalnya perkara pemecatan presiden diajukan ke pengadilan negeri, nah itu baru ngarang-ngarang. Tapi ini saya kira bisa lah dia melakukan yang namanya terobosan hukum atau legal breakthrough ya. Kemudian kebenaran versi siapa ya? Kebenaran versi rakyat itu adalah ingin tahu ijazahnya asli atau benar, kan itu kan? Wakil Menteri Hukum siapa ya? I don't know ya, si Edi Hiarich ya. Hukum kok takut kejujuran. Apalagi ya? Udah jelas ijazahnya palsu, nggak ada malunya kalau nih nggak mikir. Apa ini ya? Diduga Jokowi and the gang menggunakan cara premanisme untuk menekan para hakim yang menangani kasus ijazah palsunya. I don't know exactly ya. Pak Refli, kira-kira ke depan untuk generasi muda mahasiswa hukum kira-kira masih terbelenggu masalah ini atau bagaimana perkiraan? Ya terus menerus kalau seandainya tidak pernah dibuktikan ya. Janganlah engkau tambahkan bagi orang-orang zalim itu selain kehancuran ya. Kemudian takutlah dan waspadalah terhadap doa orang yang terzalimi karena tidak ada antara ia dan Allah penghalang mustajabah. Hadis riwayat Al-Bukhari. Pembuktian kok katanya itu bukan pembuktian ilmiah ya. Apalagi ini ya. Kekuasaan yang diperoleh dan dijalankan dengan cara curang dan zalim hanya akan mendatangkan kesulitan, APBN dan kerusakan moral serta azab ya. Dari arah yang tidak disangka luar biasa. Begitu juga sebaliknya. Nah itu jangan tambahkan apapun selain kehancuran bang. Kenapa pengadilan nggak dibuat satu pintu aja ya, jadi nggak ada lagi yang NO gitu ya. Panjang ceritanya kalau gitu ya, karena harus ada yang namanya kompetensi ya, profesionalisme. Kemudian jika kasus ijazah palsu ini tidak bisa diselesaikan, maka sah bagi siapapun untuk memalsukan dan menyembunyikan ijazah tanpa disentuh oleh hukum. Seorang anggota Densus 88 diamankan oleh polisi militer yang mengawal Jampitsus Febri pada Minggu 19 Mei 2024 lalu. Anggota polisi itu diduga menguntit Febri yang sedang makan malam. Ini soal Febri Diansyah Jampitsus ya. Kalau nggak ada wewenang, hakimnya diganti. Kemudian kira-kira berapa habis duit Jokowi untuk ijazah ini? Bung Era undang Profesor Kuncoro jelasin. Ya itu saja Sobat Era sekalian yang bisa kita share ya. Mudah-mudahan ini
memberikan pelajaran bagi kita. Ternyata tidak gampang hanya sekedar untuk tahu apakah ijazah Jokowi itu asli atau palsu, ya. 3 pengadilan sudah menolak untuk pembuktian lanjut. PN Jakarta Pusat, PN Surakarta, dan PN Sleman. Kurnya sama, kami tidak berwenang, kami tidak berwenang. Lah, lalu pengadilan mana yang berwenang? Kalau misalnya tidak ada satu pengadilan pun yang menyatakan dirinya berwenang. Karena kalau dibawa ke ranah petun udah lewat itu, udah 40 tahun, ya kan. Dibawa ke ranah pidana justru menurut saya perlu dihindari pidananya, kan. Masalah pokoknya adalah pembuktian ijazah palsu. Nanti dulu kita bicara pidana dan tidaknya, kan begitu. Masa kita mau mendudukkan pidana, padahal ini adalah soal transparansi dan lain sebagainya. Begitu sobat Iraselian, ya. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren keras. Cia.